Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fuldani Mustafa, peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 3 tahun 2025. Di video kali ini saya akan menjelaskan resume tentang berorientasi pelayanan. Nah, berorientasi pelayanan sendiri merupakan bagian dari core value ASN, yaitu berakhlak, di mana bernya itu adalah berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan memiliki 3 kode etik atau 3 panduan perilaku. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah ramah, cekatan, dan solutif. Dan yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Yang dimaksud perbaikan tidak henti yaitu tidak merasa puas dengan apa yang mereka berikan hari ini, sehingga terus memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya, ada fungsi dan tugas ASN menurut Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yang pertama adalah ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. Di sini ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sendiri. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik, di mana ASN bertugas untuk melayani publik atau masyarakat dengan secara profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah sebagai pemersatu atau perekat bangsa dan negara, di mana berfungsi mempersatukan bangsa dan negara. Nah, untuk pelayanan publik itu memiliki beberapa definisi. Contohnya seperti yang dikatakan oleh Agus Dwianto, pelayanan publik adalah semua jenis pelayanan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kriteria, yaitu merupakan jenis barang atau jasa yang memiliki eksternalitas tinggi dan sangat diperlukan masyarakat, serta penyediaannya terkait dengan upaya mewujudkan tujuan bersama yang tercantum dalam konstitusi maupun dokumen perencanaan pemerintah, baik dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, mencapai tujuan strategis pemerintah, serta memenuhi komitmen dunia internasional. Lalu, menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN, pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, serta dalam bentuk barang atau jasa maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada hal-hal fundamental dalam pelayanan. Yang pertama, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Jadi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan dari ASN ataupun dari pemerintah. Yang kedua adalah pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Jadi setiap pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu kembali lagi ke masyarakat dalam berbentuk pelayanan publik dan yang berasal dari anggaran atau pendapatan pemerintah, yang berasal lagi dari sebagian besar pajak yang dibayar oleh warga negara tersebut. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Nah, itu biasanya dalam berbentuk sosial maupun dari ekonomi ataupun teknologi. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara sendiri. Lalu ada prinsip dalam pelayanan publik. Yang satu adalah partisipatif, di mana di sini pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan atau pelaksanaan serta evaluasi terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Yang kedua adalah transparan, di mana penyelenggaraan pelayanan publik itu harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh membedakan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. Jadi tidak boleh membedakan suku, agama, ataupun ras. Yang kelima adalah mudah dan murah. Setiap pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah kepada masyarakat itu harus berbentuk, kalau bisa seminimal mungkin biayanya. Ya kalau bisa mah gratis gitu ya. Lalu selanjutnya yang nomor 6, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, seefektif dan seefisien mungkin. Yang ketujuh, aksesibel, di mana pelayanan publik ini bisa mudah diakses oleh warga negara dengan mudah. Yang kedelapan, akuntabel. Penyelenggaraan pelayanan publik ini harus dilakukan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang kesembilan, berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara lain.